Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari PSTIB. Di sini akan melaksanakan presentasi untuk laporan akhir proyek rekayasa perangkat lunak yang berjudul Inventory Management System untuk PT Reka Cipta Selera. Sebelum itu, izinkan saya dan teman teman saya untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Rahmadiani dengan NPM 2415061065. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Novita dengan NPM 2415061099. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dendi Dinata dengan NPM 2415061087. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jaya Pratama dan NPM 2415061122. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Devi Novita. Dipersilahkan. Terima kasih Dendi atas kesempatannya. Jadi kali ini saya akan menyampaikan pendahuluan dari laporan akhir proyek RPL yang berjudul Inventory Management System untuk PT Reka Cipta Selera. Jadi proyek ini disusun untuk sebagai bentuk implementasi dari proses RPL yang kami pelajari dengan tujuan utama untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi yang dapat membantu PT Reka Cipta Selera dalam mengelola data inventaris. Nah, melalui pengembangan sistem IMS ini, kami ingin memastikan bahwa pencatatan barang masuk dan keluar itu dapat dilakukan secara real time, otomatis, dan dapat memberikan peringatan saat stok barang itu mendekati batas minimum. Nah, sistem ini juga dirancang berbasis web dan mobile agar mudah diakses oleh berbagai pihak di perusahaan. Dengan pendekatan teknis dan desain sistem yang terstruktur, laporan ini tidak hanya menjadi dokumentasi pengembangan perangkat lunak, tetapi juga menjadi acuan dalam implementasi sistem yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan operasional PT Reka Cipta Selera. Selanjutnya kita masuk ke bagian deskripsi umum sistem. Yang poin pertama ada kebutuhan user. Sistem inventory management system dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis pengguna yang terlibat dalam manajemen inventaris di PT Reka Cipta Selera. Masing-masing pengguna memiliki tanggung jawab dan hak akses berbeda sesuai peran mereka. Di antaranya, yang pertama ada peran sebagai admin yang bertugas untuk mengelola, melakukan konfigurasi sistem, mengelola backup data, dan mengakses seluruh laporan. Kemudian ada juga staf gudang untuk mencatat barang masuk, melihat stok barang, menerima notifikasi, dan melakukan pencarian barang. Kemudian ada juga manajer pembelian yang bertugas untuk melihat data ketersediaan barang, menyetujui atau menolak permintaan pembelian, mengakses laporan transaksi dan histori pengadaan barang. Kemudian ada juga akuntan yang bertugas mengakses laporan transaksi, mengekspor data laporan, dan melakukan pencocokan data. Kemudian ada juga CEO atau manajer operasional yang bertugas melihat ringkasan laporan, mengakses dashboard performa, dan memantau kondisi stok strategis. Kemudian poin kedua adalah kebutuhan fungsional. Sistem ini memiliki kebutuhan fungsional, beberapa di antaranya adalah autentikasi pengguna dengan kode KF01, manajemen data KF02, kontrol akses KF03, pencarian dan filter KF04, pembuatan laporan KF05, notifikasi KF06, impor dan ekspor data KF07, dan proses transaksi KF08. Kemudian poin ketiga, ada kebutuhan non-fungsional. Sistem ini juga memerlukan beberapa persyaratan non-fungsional agar dapat bekerja secara optimal. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, kinerja atau performance. Sistem harus merespon permintaan dengan cepat, kemudian juga efisien. Kemudian yang kedua adalah keamanan atau security. Semua data dan komunikasi harus disimpan secara aman, serta setiap aktivitas harus diawasi dengan benar. Kemudian ada juga keandalan atau reliability. Sistem harus memiliki uptime minimal 99,5% per tahun. Harus memiliki fitur pemulihan data dengan waktu maksimum 1 jam pasca gangguan. Kemudian ada juga portabilitas dan kompatibilitas. Sistem harus dapat diakses pada perangkat-perangkat yang populer atau biasa digunakan oleh para pengguna. Kemudian ada juga pemeliharaan atau maintainability yang memiliki desain sistem modular agar dapat diperbarui dan dokumentasi teknis dan user manual harus tersedia untuk memudahkan pengembangan. Kemudian poin keempat adalah lingkungan operasi. Sistem ini diimplementasikan dalam lingkungan teknologi informasi berbasis cloud yang mendukung arsitektur modern dan berskalabilitas tinggi. Dengan beberapa akses diantaranya adalah server-side environment yang terdiri dari sistem operasi, framework backend, database, web server, cloud provider, dan QE processor. Kemudian ada juga client-side environment yang terdiri dari front-end framework, state management, form handling, browser, dan juga perangkat.
Kemudian ada juga integrasi dan protokol komunikasi yang terdiri dari API, autentikasi dan keamanan notifikasi real-time, email service, dan juga file export. Standar keamanan dan kepatuhan sistem harus mematuhi standar keamanan informasi ISO 27001 dan regulasi perlindungan data GDPR jika sistem menyimpan data pengguna secara sensitif. Oke, selanjutnya arsitektur sistem. Jadi, desain arsitektur pada sistem manajemen inventaris dirancang menggunakan arsitektur klien, server berbasis web, dan cloud dengan pendekatan modular dan scalable. Arsitektur ini memungkinkan pemisahan tanggung jawab antara sisi pengguna dan sisi pemrosesan logika bisnis serta penyimpanan data sehingga memudahkan pemeliharaan, pengembangan lanjutan, serta integrasi dengan sistem lain di masa depan. Jadi, komponen utama arsitektur sistem klien yaitu front end merupakan antarmuka UI yang diakses melalui web browser atau aplikasi mobile. Front end dibangun menggunakan framework modern seperti React.js atau Vue.js yang memungkinkan pembuatan tampilan responsif dan interaktif. Komunikasi dengan server yang dilakukan melalui API berbasis HTTP atau HTTPS. Selanjutnya pada bagian server yaitu backend. Backend menangani seluruh logika bisnis, validasi data, autentifikasi pengguna, pengelolaan transaksi, dan komunikasi dengan basis data. Backend dikembangkan menggunakan framework seperti Laravel dari PHP, Spring Boot dari Java, atau Node.js dari JavaScript. Selanjutnya pada bagian database server, jadi sistem menggunakan basis data relasional seperti MySQL atau PostgreSQL untuk menyimpan informasi inventaris, data pengguna, log aktivitas, transaksi, serta laporan. Selanjutnya pada REST API atau GraphQL digunakan sebagai penghubung antara front-end dan back-end, serta untuk integrasi sistem dengan layanan eksternal seperti email service, sistem pembayaran, atau ERP, yang format datanya digunakan adalah JSON atau XML. Selanjutnya pada bagian authentication dan security, sistem menggunakan JWT atau JSON Web Token untuk autentifikasi dan otorisasi pengguna untuk perlindungan data, komunikasi dilakukan melalui protokol HTTPS dengan enkripsi TLS 1.3 dan penyimpanan data sensitif menggunakan enkripsi AES 256. Selanjutnya pada notifikasi dan komunikasi real time. Untuk memberikan notifikasi instan kepada pengguna, misalnya peringatan stok rendah, sistem menggunakan teknologi WebSocket atau Firebase Cloud Messaging atau FCM. Selanjutnya pada layanan pendukung service layer, sistem juga terintegrasi dengan poin-poin yaitu layanan email, layanan penyimpanan cloud, dan queue system. Selanjutnya pada bagian load balancer atau scalability, yaitu untuk mendukung akses pengguna dalam jumlah besar, arsitektur sistem dilengkapi dengan load balancer guna mendistribusikan traffic secara merata ke beberapa instance server, seperti kemampuan horizontal scaling agar kapasitas server dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu alur komunikasi utama. Pada pertama, penggunaan mengakses sistem melalui web browser. Yang kedua, front-end mengirimkan permintaan ke back-end melalui API. Yang ketiga, back-end memproses permintaan dan berinteraksi dengan database. Yang keempat, back-end mengembalikan respon ke front-end dalam bentuk JSON. Yang kelima, front-end menampilkan hasil ke pengguna. Yang keenam, jika diperlukan, back-end mengirim notifikasi melalui email atau push notification secara real-time. Jadi, keunggulan pada arsitektur ini adalah yang pertama, pada poin modular, yaitu mudah dikembangkan dan diuji per bagian. Pada poin fleksibel, dapat diakses dari berbagai perangkat dan platform. Dari poin aman, keamanan, menggunakan enkripsi dan autentikasi yang sesuai standar industri. Dalam poin scalable, dapat menyesuaikan kapasitas sesuai beban kerja dan jumlah pengguna. Dalam poin interoperable, mudah terintegrasi dengan sistem pihak ketiga, ERP, akuntansi, dan lain-lain.
Oke, selanjutnya kita masuk ke bab ketiga, yaitu desain data. Poin pertama yaitu ada data description dalam sistem manajemen inventaris, dan data merupakan komponen inti yang harus dikelola dengan baik untuk menjamin integritas dan keakuratan informasi stok, transaksi, serta aktivitas pengguna. Desain data dalam sistem ini dibangun menggunakan model relasional yang mencakup berbagai entitas yang saling berhubungan. Beberapa deskripsi singkat dari data utama yang digunakan dalam sistem ini, beberapa di antaranya adalah yang pertama data pengguna, data barang, data transaksi barang masuk dan keluar, data pemasok, data laporan, dan juga log aktivitas. Kemudian pada poin kedua ada data dictionary, penjelasan struktur dari beberapa tabel penting dalam sistem. Yang pertama ada tabel pengguna atau users yang terdiri dari ID pengguna, nama, email, password, peran, status, dan juga tanggal dibuat. Kemudian yang kedua ada tabel barang, yaitu terdiri dari ID barang, nama barang, kategori, stok, satuan, harga satuan, ID pemasok, dan juga tanggal ditambahkan. Kemudian yang ketiga ada tabel transaksi masuk, yang terdiri dari ID transaksi masuk, ID barang, jumlah, tanggal masuk, ID pengguna, dan juga keterangan. Kemudian yang keempat ada tabel transaksi keluar yang terdiri dari ID transaksi keluar, ID barang, jumlah, tanggal keluar, ID pengguna, dan juga keterangan. Kemudian pada tabel kelima yaitu tabel pemasok terdiri dari ID pemasok, nama pemasok, alamat, dan juga telepon. Kemudian pada tabel keenam ada tabel laporan yang terdiri dari ID laporan, jenis laporan, format, file URL, tanggal dibuat, dan ID pengguna. Kemudian pada tabel ketujuh terdapat tabel log aktivitas yang terdiri dari ID log, ID pengguna, aksi, deskripsi, dan juga timestamp. Oke, berikutnya kita masuk ke desain komponen UML, yaitu kumpulan diagram untuk representasi struktur dan interaksi dalam sistem perangkat lunak. Yang pertama itu kita punya use case diagram untuk interaksi aktor sama sistemnya. Jadi admin ini dia bisa kelola data barang dan kelola akun pengguna. Untuk pegawai gudang, dia bisa catat barang masuk atau keluar dan notifikasi stok rendah. Dan untuk manajer bisa melihat laporan stok pada sistem. Selanjutnya, kita mempunyai activity diagram. Dendi, tolong scroll. Ya, di sini menunjukkan alur aktivitasnya. Untuk di pegawai gudangnya itu dia login dan masukkan data, lalu di sistemnya dia memvalidasi apakah dia valid atau tidak. Kalau valid, maka akan disimpan ke database. Kalau tidak, dia akan menampilkan data error. Selanjutnya, kita akan masuk ke sequence diagram untuk menjelaskan pesan antara objek dalam sistem sesuai urutan waktunya. Yang pertama, sequence diagram untuk use case pertama yaitu mencatat barang masuk. Jadi di sini aktor yang berperan adalah staf gudang. Jadi staf gudang ini dia akan mengisi form untuk mencatat barang masuk, lalu akan disubmit dan divalidasi datanya. Jika tidak valid, maka yang keluar adalah uh, sequence valid tidak, yaitu akan keluar data tidak valid. Jika data itu valid, maka dia akan tersimpan dalam repository dan menampilkan barang berhasil dicatat. Selanjutnya, sequence untuk mencatat barang keluar. Untuk use case kedua, ini sama saja, bedanya adalah staf gudang ini mengisi form untuk barang keluar. Saya kembalikan ke moderator. Untuk use case ketiga, 4, dan 5 dipersilakan. Oke, selanjutnya pada sequence diagram pada UC ketiga, yaitu menampilkan daftar barang yang menggambarkan alur interaksi antara pengguna, antar muka aplikasi, logika aplikasi, dan database dalam proses penampilan data barang. Jadi yang pertama itu proses dimulai saat pengguna memilih opsi lihat daftar barang. Kemudian antar muka aplikasi mengirim permintaan ke logika aplikasi yang meneruskan query ke database. Setelah daftar barang dikembalikan, sistem menampilkan kepada pengguna. Selanjutnya, jika pengguna menggunakan fitur pencarian atau filter, kriteria pencarian dikirim dan diproses oleh sistem. Diagram ini juga menggunakan blok ALT untuk menggambarkan dua kemungkinan hasil pencarian. Yang pertama, jika data ditemukan, maka hasil pencarian ditampilkan kepada pengguna. Sedangkan jika tidak ditemukan, sistem akan mengirim pesan berupa barang tidak ditemukan. Oke, selanjutnya pada
diagram UC4 yaitu menggambarkan interaksi antara aktor admin dan sistem dalam proses pembuatan laporan. Jadi yang pertama, proses dimulai saat admin memilih menu laporan. Kemudian sistem menampilkan opsi format PDF atau Excel. Setelah admin memilih format dan mengklik generate, sistem akan memproses permintaan tersebut. Dan selanjutnya diagram ini menggunakan blok ALT juga untuk menjelaskan dua kemungkinan alur. Jika proses berhasil, sistem melakukan pengolahan data stok, membuat laporan, dan menampilkan link unduh kepada admin. Namun jika gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan yang berupa gagal. Oke. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya ada sequence diagram untuk use case nomor 5 tentang masuk ke sistem atau login. Pertama, pengguna akan membuka halaman login di mana nantinya akan membuka halaman login, memasukkan email dan kata sandi, kemudian dashboard akan kirim kredensial, memberitahukan hasil verifikasi, dan mengalihkan ke dashboard. Untuk ini terjadi kesalahan pada penulisan pengawak ini harusnya pengguna. Jadi dia ini cerminan dari diagram di atasnya, dan settlement ini harusnya adalah sistem, yang mana sistem akan menampilkan halaman login dan memproses secara masuk ke sistem ini. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ke sequence diagram UC nomor 06, di mana sequence diagram UC 06 ini menggambarkan alur untuk pendaftaran akun dimulai dari user yang membuka halaman pendaftaran, mengisi nama, email, dan password. Lalu data tersebut akan tersimpan di sistem kami yang akan disimpan juga di database user untuk digunakan untuk keperluan login dan lain-lain. Oke, selanjutnya pada sequence diagram UC7, yaitu menjelaskan proses sistem dalam melakukan pemeriksaan jumlah stok barang secara berkala. Jadi yang pertama, sistem mengecek apakah jumlah stok berada di bawah batas minimum. Jika iya, maka sistem mengirimkan notifikasi kepada admin dan staf gudang. Setelah notifikasi diterima, admin atau staf gudang akan mengambil tindakan lanjutan seperti melakukan pemesanan ulang. Namun apabila pengiriman notifikasi gagal, sistem mencatat log error dan akan mencoba mengirim ulang pada waktu berikutnya. Jika stok masih di atas batas minimum, maka proses selesai dan sistem menunggu hingga jadwal pemeriksaan berikutnya. Setelah itu diagram selesai. Baik, untuk kelas diagram sendiri merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antar kelas dalam sistem kami. Nah, alur dan merupakan kelas utama yang menyimpan informasi pengguna seperti nama, email, peran, dan status. Lalu dari user terdapat panah menuju login controller yang menunjukkan bahwa proses autentikasi user dikelola oleh controller ini. Lalu setelah login dari user berhasil, user telah melakukan terhubung ke transaksi masuk dan transaksi keluar. Nah, masing-masing transaksi ini terhubung ke kelas barang karena setiap transaksi pasti melibatkan item tertentu. Nah, kelas barang ini punya relasi dengan pemasok dan setiap barang pasti memiliki informasi ketersediaan stoknya atau tidaknya. Lalu, selanjutnya sistem dapat menghasilkan laporan dari data transaksi yang dilakukan, maka dari itu terdapat relasi antara user dan laporan. Nah, untuk terakhir, setiap tindakan penting dilakukan user seperti login, tambah barang, atau ubah data akan dicatat di kelas log aktivitas. Nah, ini penting untuk kebutuhan audit dan keamanan sistem. Dengan alur ini, kita bisa lihat bahwa user adalah inti dari sistem, dan semua kelas lain mendukung aktivitas serta validasi data secara terstruktur dan aman.
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke data flow diagram. Yang pertama ada diagram konteks. Pada diagram konteks ini kita diberikan sistem dengan konteks-konteks pada perannya masing-masing. Untuk admin, dia memiliki konteks data barang, data supplier, data user untuk ke dalam sistem inventory management dari PT Rekap Citra Selera yang juga mengkonfirmasi data berhasil disimpan. Kemudian untuk staf gudang itu mempunyai konteks data stok barang keluar dan masuk dan juga laporan status stok barang. Kemudian untuk pimpinan sendiri memiliki konteks permintaan laporan data barang dan transaksi dan juga laporan stok, laporan barang masuk dan keluar dan juga pengiriman barang. Kemudian untuk supplier sendiri itu memiliki konteks permintaan pembelian dan juga rincian barang. Selanjutnya pada diagram DFD level 0 ini ada supplier yang mempunyai konteks pengelolaan data barang di mana data barang ini nanti akan bisa dilihat oleh supplier, manager yang kemudian akan diproses menjadi laporan. Kemudian juga ada admin yang memiliki akses data barang dan juga pengelolaan data barang. Kemudian pengelolaan data barang ini akan juga terhubung dengan pengelolaan data supplier, yang mana data supplier ini akan berhubungan dengan transaksi penjualan yang nantinya akan dikelola oleh manajer. Kemudian ada juga pengelolaan transaksi penjualan yang juga akan diproses oleh dapat dilihat ringkasannya oleh manajer. Kemudian pada D1 data barang ini data barang ini dapat dilihat oleh supplier dan admin. Ada D2 juga data supplier, kemudian D3 data pembelian, dan juga D5 ini data pelanggan yang berupa laporan akan terhubung dengan transaksi penjualan kemudian menuju ke manajer, dan data penjualan ini juga akan diteruskan kepada manajer. Kemudian selanjutnya pada DFD level 1 yaitu menjelaskan tentang yang pertama ada pengelolaan data barang ini. Admin dapat mengakses pengelolaan data barang, apakah data barang tersimpan. Nah, nanti ringkasannya akan dapat dilihat oleh manajemen atau CEO. Kemudian update stok barang akan melakukan pengelolaan barang keluar. Kemudian update stok dan transaksi, maka akan melakukan transaksi masuk dan transaksi keluar. Pada data barang tersimpan, CEO dapat meminta laporan yang mana ada di D4 data laporan. Kemudian admin dapat mengakses input data barang datang pada D1 data barang, juga staf gudang dapat mengaksesnya update pendataan barang. Baik, berikutnya kita akan masuk ke desain antarmuka. Pertama-tama kita ada ringkasan dari user interface dulu. Jadi apa itu user interface atau antarmuka pengguna? Dia ini dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang sederhana, intuitif, dan efisien. Nah, tujuannya ini biar pengguna itu dia mudah dalam mencari navigasi untuk fitur sistemnya. Lanjut ke bawah dan di komponen utamanya. Kita langsung ke komponen utamanya. Nah, jadi di komponen utama, enggak, atas lagi. Nah, di komponen utamanya ini kita ada halaman login, dashboard, ada navigasi sidebar, forum input, laporan, notifikasi, dan aksesibilitas. Yang pertama di sini ada halaman login. Di sini user akan masukkan email dan passwordnya. Jika email dan password itu dia belum terdaftar atau tidak valid, maka akan keluar tulisan email dan atau password itu tidak terdaftar. Lalu di sini kita juga bisa melakukan pembaruan kata password dan pendaftaran akunnya. Lanjut. Setelah kita login, kita akan masuk ke dashboard. Pada dashboard ini kita punya sebuah footer, yaitu atasnya itu
eh, untuk akun dan tanda bel ini dia untuk notifikasi dan juga ada di kiri atas itu ada untuk sidebarnya. Lalu dalam dashboard ini kita punya gambaran untuk jumlah stok barang, bawah dan grafik stok barang, bawah lagi. Nah, di sini untuk pada sidebarnya itu kurang lebih intinya akan seperti ini. Dia ada dashboardnya, ada untuk pilihan forum untuk barang masuk dan keluar, untuk laporan stoknya dan data barangnya. Juga di bawahnya itu ada untuk akun dan juga untuk logout. Berikutnya. Nah, di sini ada untuk sebuah form inputan masuk dan keluar barangnya. Di sini kita harus memilih dulu kita mau mencatat barang masuk atau barang keluar. Lalu nanti di formnya itu dia akan masukkan data yang berupa nama pengguna, jenis barang, tanggal masuknya, jumlah barang, dan ID pemasoknya. Lalu barulah disubmit. Lalu berikutnya atas segi data barang. Nah, di tampilan data barang ini kita ada harus memilih dulu tanggal dan jenis barangnya. Contohnya di sini adalah stok ayam di tahun 2024. Kita bisa melihat ininya ya. Tahun 2024 ini dia masuknya bulan per bulan itu berapa. Lalu untuk tanggal yang ditentukan dia akan stoknya 143 nih, bisa dilihat di sini di bawahnya. Lanjut. Nah, sebenarnya ini tabel data interaktif ini juga masuk pada dashboard. Di sini kita juga bisa melihat log aktivitasnya, yaitu kita menentukan di tahun 2024 misalnya. Di sini bisa dilihat siapa saja yang menambah stok, siapa saja yang mengurangi stok, berapa banyaknya, dan juga pada tanggal berapa. Berikutnya, kita punya yang laporan. Nah, kita punya tampilan untuk laporannya, yaitu di sini kita bisa em, kita bisa melihat apa saja stok masuk dan stok keluar, sisanya ada tanggal update. Nah, itu di data laporan ini kita bisa mengunduhnya untuk PDF dan Excel ada di sini. Selanjutnya, nah, untuk notifikasi, jika ada notifikasi yang masuk, seperti apakah stok itu melebihi batas maksimalnya, apakah stok itu menurun, atau stok itu hampir habis. Nah, maka nanti tanda bel yang di atas itu, tanda notifikasi, akan memunculkan tanda warna merah, sehingga pengguna bisa mengecek langsung jika ada notifikasinya. Sepertinya begitu saja untuk desain antarmukanya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya rasa cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 PSTIB tentang Inventory Management System untuk PT Reka Cipta Selera. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Eh, Kami semua mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.